Bab 1. Beban di balik senyum yang terluka. Nama saya Aris. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun menyapa deretan gedung pencakar langit di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, saya sudah harus bergelut dengan dinginnya aspal jalanan. Bagi orang lain, Jakarta adalah kota penuh harapan, tempat uang berputar dengan cepat di balik dinding kaca perkantoran yang megah. Namun bagi saya, Jakarta adalah medan tempur yang tidak pernah memberi waktu bagi saya untuk sekadar menarik napas panjang. Saya bekerja di sebuah perusahaan konsultan besar. Jabatan saya tidak tinggi, tapi tanggung jawab yang saya pikul terasa seperti gunung yang siap runtuh menimpa pundak saya kapan saja. Rekan-rekan kantor mengenal saya sebagai orang yang paling rajin. Saya selalu datang sebelum jam kantor dimulai dan seringkali menjadi orang terakhir yang mematikan lampu ruangan. Mereka mengira saya adalah karyawan teladan yang sangat mencintai pekerjaan ini. Padahal, kenyataannya jauh dari itu. Saya hanya takut. Saya takut jika saya sedikit saja melakukan kesalahan, posisi saya akan digantikan oleh orang lain yang lebih muda dan lebih cekatan. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Tidak sekarang, di saat beban hidup sedang mencekik leher saya sedemikian rupa. Setiap jam makan siang tiba, saya selalu punya alasan untuk tidak ikut bergabung dengan teman-teman yang lain. Mereka biasanya akan berjalan menuju mal atau rumah makan Padang yang terkenal di sekitar Karet. Biaya makan siang di daerah ini tidaklah murah. Sekali makan bisa menghabiskan Rp50.000. Bagi mereka, itu mungkin uang receh. Tapi bagi saya, uang sebesar itu bisa memberikan makan untuk istri dan anak saya di rumah selama 2 hari. Biasanya, saya akan menyelinap ke tangga darurat atau duduk di bangku taman kecil di belakang gedung kantor yang tersembunyi. Di sana, saya membuka kotak bekal plastik yang warnanya sudah memudar. Isinya hampir selalu sama. Nasi putih yang sudah dingin dan satu potong tempe atau tahu goreng yang sengaja dibelah dua oleh istri saya, agar bisa dimakan 2 kali. Sambil mengunyah perlahan, mata saya tidak pernah lepas dari layar telepon genggam saya. Foto anak perempuan saya, Aura, menjadi wallpaper di sana. Dia tersenyum sangat manis dengan 2 gigi depan yang baru saja tanggal. Namun, di balik senyum itu, ada kenyataan pahit yang harus saya telan setiap hari. Aura sedang tidak baik-baik saja. Dia menderita komplikasi pada paru-parunya yang mengharuskan dia menjalani perawatan rutin. Sebagian besar gaji saya setiap bulan langsung terbang untuk membayar tunggakan biaya rumah sakit yang masih menumpuk sejak dia sempat masuk ruang ICU beberapa bulan yang lalu. Pernah suatu hari, sepatu pantofel hitam saya sudah benar-benar jebol di bagian bawahnya. Setiap kali saya berjalan di atas lantai lobi kantor yang mengkilap, bunyi decitannya terasa seperti sedang menertawakan kemiskinan saya. Saya tidak punya uang untuk membeli yang baru. Akhirnya, setiap malam saya harus mengelemnya kembali dengan lem super, berharap agar sepatu itu bisa bertahan setidaknya untuk 1 hari lagi. Saya harus tetap terlihat rapi dan profesional di depan semua orang, terutama di depan Bu Siska. Bu Siska adalah atasan saya. Dia adalah wanita yang sangat mandiri, tegas, dan terkadang terasa sangat dingin. Dia tidak suka kesalahan kecil sekalipun. Di bawah kepemimpinannya, performa tim memang meningkat pesat, tapi kami semua harus bekerja seperti robot. Saya sering melihatnya memarahi karyawan lain hanya karena salah mengetik satu kata dalam laporan. Itu sebabnya saya selalu merasa gemetar setiap kali harus berhadapan langsung dengannya. Baginya, pekerjaan adalah segalanya. Saya tidak yakin apakah dia memiliki ruang di hatinya untuk memahami bahwa setiap karyawannya adalah manusia yang memiliki beban hidup masing-masing. Istri saya, yang dulu juga bekerja sebagai buruh pabrik, terpaksa berhenti karena pabrik tempatnya bekerja melakukan pengurangan karyawan besar-besaran. Sekarang, dialah yang menjaga Aura di rumah petak kami yang sempit di pinggiran Jakarta Timur. Setiap hari, dia berusaha sangat keras untuk mengatur keuangan yang sangat terbatas itu agar kami tetap bisa makan. Saya tahu dia sering menangis diam-diam saat saya sudah berangkat kerja. Dia merasa bersalah karena tidak bisa membantu mencari nafkah, padahal dialah pahlawan yang sebenarnya di keluarga ini. Sore itu, suasana kantor sangat mencekam. Proyek besar yang sedang kami kerjakan mengalami kendala teknis. Bu Siska mondar-mandir di ruangannya dengan wajah yang sangat tegang. Seluruh tim diminta untuk lembur tanpa batas waktu yang ditentukan. Saya hanya bisa menghela napas panjang. Itu berarti saya tidak bisa melihat Aura sebelum dia tidur.
Saya mengambil telepon genggam saya, bermaksud mengirim pesan singkat kepada istri saya untuk memberitahunya bahwa saya akan pulang sangat terlambat lagi. Namun, saat saya sedang mengetik pesan itu, tangan saya gemetar karena kelelahan yang luar biasa. Kepala saya terasa berat dan pandangan saya sedikit kabur karena seharian saya hanya makan satu kali dengan porsi yang sangat kecil. Saya tidak sadar bahwa saya sedang berdiri di tepi sebuah jurang yang sangat dalam. Sebuah kesalahan kecil yang akan mengubah seluruh hidup saya dalam hitungan detik sudah berada di depan mata. Saya belum tahu bahwa malam itu, di tengah kesunyian kantor yang hanya diisi oleh suara ketikan papan ketik, satu pesan salah kirim akan menjadi awal dari sebuah badai yang sangat hebat. Badai yang mungkin akan menghancurkan karir yang saya bangun dengan susah payah, atau mungkin menjadi jalan bagi sebuah keajaiban yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya menutup mata sejenak, berdoa dalam hati agar segalanya baik-baik saja. Alhamdulillah, saya masih diberikan kekuatan untuk berdiri sejauh ini, meskipun kaki saya sudah terasa sangat lemas. Namun, takdir memiliki caranya sendiri untuk bermain dengan kehidupan manusia, dan saya adalah bidak yang sedang dia gerakan menuju arah yang tidak terduga. Bab 2. Satu detik yang menghancurkan segalanya. Jam di dinding kantor sudah menunjukkan pukul 9 malam lewat 15 menit. Suasana di lantai 12 gedung perkantoran kawasan Kuningan ini terasa begitu dingin, bukan hanya karena pendingin ruangan yang dipasang maksimal, tetapi juga karena keheningan yang mencekam. Hanya terdengar suara dengung mesin fotokopi di sudut ruangan dan bunyi klik mouse yang sesekali memecah kesunyian. Teman-teman satu tim saya masih terpaku di depan layar monitor masing-masing dengan wajah yang sangat pucat. Kami semua tahu, jika laporan proyek ini tidak selesai malam ini juga, besok pagi Bu Siska akan mengamuk dan kemungkinan besar akan ada surat peringatan yang keluar. Perut saya terasa sangat melilit. Rasa perihnya sudah menjalar sampai ke ulu hati. Terakhir kali saya memasukkan sesuatu ke dalam perut adalah jam 2 siang tadi, yaitu sepotong tempe goreng yang sudah lembek. Kepala saya mulai berdenyut kencang, sebuah sinyal bahwa tubuh saya sudah mencapai batas kemampuannya. Saya menyandarkan punggung di kursi kerja yang sandarannya sudah sedikit miring. Saya memejamkan mata sejenak, mencoba mengusir rasa pening yang membuat pandangan saya berputar. Di saat seperti inilah, kerinduan saya kepada rumah terasa begitu menyiksa. Saya membayangkan Aura sedang tidur pulas didekap oleh ibunya, meskipun mungkin dalam keadaan lapar. Tiba-tiba, telepon genggam saya yang diletakkan di atas meja bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk dari WhatsApp. Itu dari istri saya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, saya membuka pesan tersebut. Jantung saya terasa seperti diremas saat membaca rangkaian kata yang dikirimkan oleh wanita yang sangat saya cintai itu. Dia menulis begini. Mas, maaf ya, malam ini lauknya cuma sisa kuah sayur tadi pagi dan nasi sisa kemarin yang saya goreng lagi. Kamu jangan lupa makan. Tadi Aura sempat menanyakan ayah sebelum tidur. Dia bilang dia rindu dipeluk ayah. Tapi sekarang dia sudah tidur setelah minum obat. Membaca pesan itu, air mata saya hampir saja tumpah di depan meja kerja. Saya bisa membayangkan bagaimana istri saya berdiri di dapur yang sempit, menatap panci yang hampir kosong, dan berusaha mencari apa saja yang bisa dimakan agar perutnya tidak berbunyi. Dia selalu mendahulukan saya dan Aura. Dia seringkali berpura-pura sudah kenyang hanya agar saya bisa membawa bekal yang sedikit lebih banyak ke kantor. Rasa bersalah yang teramat sangat menghantam dada saya. Sebagai seorang suami dan ayah, saya merasa gagal karena belum bisa memberikan kehidupan yang layak bagi mereka. Saya merasa seperti pengecut yang hanya bisa bersembunyi di balik kemeja kantor yang rapi sementara keluarga saya harus memakan nasi sisa. Saya ingin sekali membalas pesan itu untuk menguatkan hatinya. Saya ingin dia tahu bahwa saya sedang berjuang mati-matian di sini demi mereka. Saya mulai mengetik dengan jempol yang terasa sangat kaku. Mata saya mulai berkaca-kaca, membuat pandangan saya ke layar telepon menjadi sangat buram. Air mata yang sudah tidak terbendung lagi akhirnya menetes, jatuh tepat di atas layar handphone saya. Saya mengusapnya dengan kasar, namun penglihatan saya tetap saja tidak fokus. Pesan yang saya ketik sangat panjang. Saya mencurahkan segala isi hati saya yang sudah lama saya pendam sendiri. Saya menulis begini. Bu, maaf ya, malam ini kita makan sisa lagi. Gaji saya baru turun minggu depan. Itu pun sudah habis buat bayar tunggakan rumah sakit adek yang di ruang ICU kemarin. Ibu yang sabar ya.
jangan menangis di depan anak-anak. Ayah janji akan kerja lebih keras lagi. Allah tidak akan tidur. Suatu saat kita pasti akan keluar dari kesulitan ini. Tolong jaga aura baik-baik. Ayah sangat mencintai kalian melebihi nyawa ayah sendiri. Setelah selesai mengetik, saya langsung menekan tombol kirim dengan cepat tanpa memeriksa kembali kepada siapa pesan itu akan ditujukan. Pikiran saya saat itu hanya tertuju pada istri saya. Saya ingin dia segera membaca pesan itu sebelum dia jatuh tertidur. Namun, 1 detik setelah tombol kirim itu ditekan, jantung saya seakan berhenti berdetak. Dunia di sekitar saya tiba-tiba terasa sangat hening. Mata saya melebar saat melihat nama kontak yang tertera di bagian atas ruang obrolan. Di sana tidak tertulis nama Bu Istri seperti yang seharusnya. Di sana, dengan huruf kapital yang sangat jelas, tertulis nama Bu Siska. Bos saya yang sangat galak dan dingin itu. Darah saya seolah berhenti mengalir. Seluruh tubuh saya menjadi dingin dan kaku seperti batu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saya baru sadar bahwa posisi kontak Bu Istri dan Bu Siska di daftar obrolan WhatsApp saya letaknya berdekatan karena keduanya baru saja mengirimkan pesan. Dalam keadaan lelah, mengantuk, dan mata yang penuh air mata, jempol saya telah melakukan kesalahan yang paling fatal dalam hidup saya. Saya telah mengirimkan rahasia kemiskinan saya, keluh kesah saya, dan urusan pribadi saya kepada orang yang paling saya takuti di kantor ini. Dengan panik, saya mencoba menekan pesan tersebut untuk menghapusnya. Tangan saya gemetar hebat sampai-sampai telepon genggam itu hampir jatuh dari genggaman saya. Saya menekan opsi hapus untuk semua orang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru membuat saya ingin menghilang dari muka bumi ini. Koneksi internet di kantor yang biasanya sangat cepat, tiba-tiba saja mengalami gangguan. Simbol jam kecil muncul di samping pesan saya, menandakan pesan itu sedang dalam proses pengiriman namun tertahan. Saya terus berdoa dalam hati, "Ya Allah, tolong jangan sampai pesan ini terkirim. Tolong batalkan pengirimannya." Saya memencet tombol hapus berulang kali dengan brutal, namun layar handphone saya seakan membeku. Dan tepat ketika koneksi internet kembali normal, tanda jam itu berubah menjadi centang 2 abu-abu, dan dalam hitungan detik, berubah menjadi centang 2 biru. Pesan itu sudah dibaca. Bu Siska sudah membaca pesan nyesek saya. Saya terpaku menatap layar itu. Jantung saya berdegup sangat kencang sampai rasanya ingin melompat keluar dari dada. Saya menunggu ada balasan, atau setidaknya tanda bahwa dia sedang mengetik. Namun, tidak ada apa-apa. Hanya centang biru yang terlihat sangat tajam menusuk mata saya. Rasa malu yang luar biasa mulai menyelimuti diri saya. Saya membayangkan bagaimana reaksi Bu Siska saat membaca pesan itu. Dia pasti akan menganggap saya sebagai karyawan yang sangat menyedihkan. Dia mungkin akan berpikir bahwa saya sedang mencoba mencari simpati atau mengemis kenaikan gaji dengan cara yang sangat rendahan. Pikiran saya mulai liar membayangkan hari esok. Di perusahaan sebesar ini, citra profesionalitas adalah segalanya. Seseorang yang hidupnya penuh dengan drama dan kesulitan keuangan seperti saya mungkin dianggap sebagai beban bagi perusahaan. Saya merasa harga diri saya sudah hancur berkeping-keping. Saya yang selama ini selalu berusaha tampil tegar dan tidak pernah mengeluh, kini berdiri telanjang di depan atasan saya dengan segala borok kemiskinan yang saya miliki. Malam itu, sisa waktu lembur terasa seperti siksaan yang tiada akhir. Saya tidak bisa lagi fokus pada pekerjaan. Setiap kali ada notifikasi masuk di handphone teman sebelah saya langsung tersentak kaget. Saya terus melirik ke arah pintu ruangan Bu Siska yang masih tertutup rapat. Saya takut dia akan tiba-tiba keluar dan memanggil saya untuk memarahi saya di depan semua orang. Namun, hingga jam menunjukkan pukul 11 malam dan kami semua dipersilakan pulang, Bu Siska tidak pernah keluar dari ruangannya. Saya mengendarai motor tua saya pulang menuju rumah di daerah pinggiran Jakarta Timur dengan pikiran yang kosong. Angin malam yang menembus jaket tipis saya tidak terasa sedingin perasaan saya saat ini. Sepanjang jalan, saya hanya bisa beristighfar dan menyebut nama Allah. Saya sangat takut jika besok adalah hari terakhir saya bekerja. Jika saya dipecat, bagaimana saya akan membayar biaya pengobatan Aura? Bagaimana kami akan makan? Sampai di rumah, saya melihat istri saya sudah tertidur sambil memeluk Aura di atas kasur lantai yang sudah tipis. Saya duduk di samping mereka, menatap wajah polos Aura yang terlihat sangat damai dalam tidurnya.
Saya menangis tanpa suara, membiarkan air mata membasahi bantal. Saya merasa sangat tidak berguna. Saya ingin sekali membangunkan istri saya dan menceritakan apa yang terjadi, tapi saya tidak tega melihatnya semakin terbebani. Malam itu saya tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Setiap kali saya mencoba tidur, bayangan centang biru di WhatsApp itu kembali muncul. Saya merasa seperti seorang narapidana yang sedang menunggu waktu eksekusi mati. Saya hanya bisa berserah diri kepada Allah, berharap ada keajaiban kecil yang bisa menyelamatkan saya besok pagi. Namun jauh di dalam lubuk hati saya sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Saya sudah berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi besok, saya harus tetap kuat demi anak dan istri saya. Meskipun itu berarti saya harus menelan ludah dan menanggung malu yang luar biasa di hadapan semua orang di kantor. Bab 3. Cahaya di balik air mata yang tersembunyi. Pagi itu, langit Jakarta nampak mendung, seolah ikut merasakan beratnya beban yang menindih pundak saya. Saya memacu motor tua saya membelah kemacetan di Jalan Raya Kalimalang menuju kawasan Kuningan dengan perasaan yang tidak karuan. Setiap tarikan gas terasa begitu berat. Saya merasa seperti sedang mengantarkan nyawa saya sendiri ke meja eksekusi. Bayangan pesan singkat yang salah kirim semalam terus menari-nari di depan mata saya, membuat konsentrasi saya buyar berkali-kali. Saya hampir saja menabrak sebuah mobil mewah yang mengerem mendadak di depan saya. Namun alhamdulillah, Allah masih melindungi saya. Sesampainya di lobi kantor yang megah, kaki saya terasa lemas saat melangkah masuk. Saya menundukkan kepala dalam-dalam, merasa seolah semua orang yang berpapasan dengan saya sudah tahu tentang pesan memalukan itu. Saya merasa seolah tulisan makan nasi sisa tertempel di dahi saya dengan sangat jelas. Saat saya sampai di kubikel kerja saya, suasana terasa sangat berbeda. Rekan-rekan setim saya sibuk dengan pekerjaan mereka, namun saya merasa ada sesuatu yang janggal. Saya hanya bisa duduk terdiam, menatap layar komputer yang masih gelap, tanpa berani menyentuh telepon genggam saya yang sengaja saya simpan di dalam tas. Sekitar jam 9 pagi, seorang sekretaris Bu Siska datang menghampiri meja saya. Suaranya yang pelan namun tegas terdengar seperti lonceng kematian di telinga saya. Pak Aris, dipanggil Bu Siska ke ruangannya sekarang. Saya hanya bisa mengangguk pasrah. Saya berdiri dengan kaki yang gemetar hebat, rasanya seperti sedang berjalan di atas tali tipis yang siap putus kapan saja. Saya berjalan menuju ruangan di ujung koridor itu dengan sisa tenaga yang saya miliki. Di dalam hati, saya tidak berhenti menyebut nama Allah, memohon agar diberikan kekuatan untuk menerima kenyataan terpahit sekalipun, termasuk jika hari ini adalah hari terakhir saya bekerja di perusahaan ini. Saya mengetuk pintu ruangan yang terbuat dari kaca tebal itu dengan tangan yang dingin. Terdengar suara Bu Siska dari dalam yang menyuruh saya masuk. Saya membuka pintu perlahan dan melihat Bu Siska sedang berdiri membelakangi saya, menatap keluar jendela ke arah deretan gedung tinggi di Jakarta Selatan. Ruangan itu terasa sangat sunyi, hanya ada suara hembusan pendingin ruangan yang sangat dingin. Saya berdiri mematung di tengah ruangan, menunduk, dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Bu Siska berbalik. Wajahnya yang biasanya terlihat sangat kaku dan dingin, kali ini tampak berbeda. Matanya terlihat sedikit sembab dan merah, seolah dia baru saja menghabiskan waktu yang lama untuk menangis. Dia tidak langsung bicara. Dia berjalan pelan menuju mejanya, mengambil telepon genggamnya, dan meletakkannya di atas meja dengan layar menghadap ke atas. Di sana, masih terbuka ruang obrolan WhatsApp dengan pesan nyesek yang saya kirimkan semalam. Saya langsung jatuh terduduk di kursi di depan mejanya. Dengan suara yang bergetar saya berkata, "Bu, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bermaksud untuk tidak profesional. Saya salah kirim pesan itu semalam karena saya sangat lelah dan tidak fokus. Saya mohon jangan pecat saya, Bu. Saya butuh pekerjaan ini untuk pengobatan anak saya di rumah sakit yang baru saja keluar dari ruang ICU. Saya janji kejadian ini tidak akan terulang lagi. Saya rela dihukum apa saja asal saya tetap bisa bekerja di sini." Air mata saya akhirnya tumpah. Saya sudah tidak peduli lagi dengan harga diri saya saat itu. Bu Siska tetap diam. Dia menarik napas panjang, lalu perlahan dia menggeser sebuah tas belanja besar yang ada di samping mejanya ke arah saya. Di dalamnya terlihat berbagai macam makanan sehat, susu formula untuk anak kecil, dan beberapa kotak makanan mewah yang masih hangat. Kemudian,
Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dan meletakkannya tepat di depan saya. Saya hanya bisa terdiam bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aris, dengarkan saya baik-baik. Suaranya terdengar serak, jauh dari nada bicaranya yang biasanya ketus. Semalam, setelah membaca pesanmu, saya tidak bisa tidur sekejap pun. Saya terus membayangkan keadaanmu dan keluargamu. Pesanmu itu benar-benar memukul hati saya. Kamu tahu kenapa? Karena puluhan tahun yang lalu, saya pernah berada di posisi istrimu. Saya pernah duduk di lantai dapur yang dingin, menangis sambil menggoreng nasi sisa untuk suami saya yang pulang lembur kerja sebagai buruh pabrik. Saya terbelalak tidak percaya. Bu Siska yang terlihat sangat sukses dan kaya raya ini, ternyata pernah mengalami penderitaan yang sama dengan saya. Dia melanjutkan ceritanya dengan air mata yang mulai menetes di pipinya. Ayah saya dulu meninggal karena kami tidak punya uang untuk membayar rumah sakit. Saya tahu rasanya bagaimana rasanya berjuang di titik terendah. Selama ini saya terlalu buta karena terlalu fokus pada angka dan performa kantor, sampai saya lupa bahwa karyawan saya adalah manusia yang punya kehidupan dan perjuangan di luar gedung ini. Bu Siska memegang tangan saya yang gemetar. Aris, amplop ini bukan sedekah. Ini adalah bonus atas kerja kerasmu selama ini yang tidak pernah saya hargai dengan layak. Dan mulai hari ini, saya menaikkan jabatanmu menjadi supervisor operasional. Saya sudah berkoordinasi dengan bagian keuangan agar seluruh biaya pengobatan anakmu di rumah sakit dijamin sepenuhnya oleh asuransi kesehatan tingkat atas dari perusahaan ini. Saya ingin kamu fokus bekerja dengan hati yang tenang, tanpa perlu takut lagi soal apa yang akan keluargamu makan besok. Mendengar hal itu, saya langsung bersujud syukur di lantai ruangan itu. Saya menangis sejadi-jadinya, melepaskan segala sesak yang sudah lama menggumpal di dada saya. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih atas keajaiban ini. Saya merasa seperti baru saja mendapatkan nyawa kedua. Bu Siska ikut menangis dan menyuruh saya berdiri. Dia bilang bahwa dia yang seharusnya berterima kasih kepada saya, karena pesan salah kirim itu telah menyadarkan dia untuk kembali menjadi manusia yang memiliki empati. Sore itu, saya pulang lebih awal atas izin Bu Siska. Saya membawa tas belanja penuh makanan dan kabar gembira itu menuju rumah kami di pinggiran Jakarta Timur. Sepanjang jalan, saya tidak henti-hentinya bersyukur. Saya merasa aspal jalanan Jakarta yang biasanya terasa keras dan kejam, kali ini terasa sangat bersahabat. Sesampainya di rumah, saya langsung memeluk istri saya dengan sangat erat. Kami menangis bersama saat saya menceritakan semua yang terjadi di kantor tadi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, meja makan kami tidak lagi diisi oleh nasi sisa. Kami makan dengan sangat lahap, ditemani tawa kecil Aura yang mulai terlihat lebih segar. Saya menatap wajah istri dan anak saya, lalu dalam hati saya berjanji untuk bekerja lebih keras lagi dengan penuh rasa syukur. Saya menyadari bahwa terkadang, Allah mengizinkan sebuah kesalahan terjadi untuk membukakan jalan bagi sebuah berkah yang tidak terduga. 1 detik kesalahan jempol saya semalam, ternyata adalah cara semesta untuk menyelamatkan hidup kami. Cerita saya ini mungkin terdengar seperti mimpi, tapi inilah kenyataan yang saya jalani. Di balik gedung-gedung tinggi Kuningan yang terlihat dingin, masih ada hati yang hangat jika kita mau bersabar dan terus berikhtiar. Sekarang, setiap kali saya melihat sepatu pantofel saya yang sudah baru, saya selalu teringat bahwa tidak ada penderitaan yang abadi jika kita mau menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Hidup ini penuh dengan kejutan, dan saya sangat bersyukur karena kejutan yang saya terima telah mengubah air mata kesedihan kami menjadi air mata kebahagiaan yang tiada tara.